Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, setengah hari kemudian, di atas langit, seberkas cahaya dan bayangan dengan cepat lewat, dan akhirnya menghilang ke langit yang jauh. Ketika sebuah gunung megah muncul di hadapan semua orang, sosok-sosok dengan cepat turun dari langit dan berjalan di depan gunung tersebut. Chu Guangsheng mendongak, menatap gunung besar yang tingginya ribuan kaki. Perasaan terkejut muncul di hatinya. Apakah ini medan pertempuran? Dia melihat sekeliling, tiba-tiba menunjukkan keraguan di wajahnya. Tidak peduli bagaimana dia memandang tempat seperti ini, tapi itu tidak terlihat seperti medan pertempuran. Pada saat ini, bukan hanya dia, tetapi juga beberapa orang yang baru pertama kali berpartisipasi dalam pertempuran juga terlihat bingung. Sementara semua orang bingung ketika pemimpin itu perlahan turun dari langit dan Qiu Qinger keluar lebih dulu. Dia melambaikan tangan kosongnya dan cahaya aneh keluar. Cahaya melesat ke atas tebing gunung. Setelah mencapai puncak, ia terus bergerak sepanjang lintasan seperti seekor naga yang berenang. Buka! Qiu Qinger berteriak pelan. Di depan tembok gunung yang kosong, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul. Mata semua orang terlihat terkejut. Di depan ada sebuah monumen batu. Dengan ketinggian ribuan kaki muncul dari udara tipis. Tablet batu tersebut ditutupi dengan pola-pola kuno yang terlihat seperti ukiran dari kejauhan. Dikatakan bahwa medan perang adalah ruang independen dari zaman kuno. Di dalamnya terdapat banyak harta langka yang tak terhitung jumlahnya. Dan tulang-tulang banyak orang kuat terkubur di sana. Chu Li'er melihat tablet batu dan perlahan berkata, setelah itu, ruangan ini digunakan oleh Kekaisaran Shenglong sebagai medan perang yang berlangsung selama ratusan tahun. Ruang independen? Chu Guangsheng terkejut. Meskipun praktisi seperti mereka mengembangkan kekuatan ruang, mereka masih membutuhkan kultivasi yang sangat menantang surga untuk memiliki kemampuan membuka ruang. Setidaknya dia tidak bisa melakukannya di kehidupan sebelumnya. Saat dia merenung, tablet batu kuno yang besar itu mulai bergetar perlahan, mengeluarkan suara gemuruh. Sinar cahaya terang muncul dari tablet batu tersebut. Sinar berbeda ini membagi parasit menjadi 3 bagian. Orang-orang dari tim unggulan ketiga ikut aku. Tetua Hun Sen melambaikan tangan, menunjuk ke tablet batu bagian bawah lalu terbang menjauh. Saat sosoknya bersentuhan dengan tugu batu, dia menghilang seketika. Melihat ini, satu demi satu sosok bergegas mendekat, mengikuti di belakang penatua Husan dan bergegas ke tablet batu. Orang-orang dari tim unggulan kedua ikut saya masuk. Penatua Tianqin melambaikan tangannya dan terbang ke area di tengah monumen batu. Setelah itu, Hui Lefeng dan yang lainnya buru-buru mengikuti dan menghilang ke dalam monumen batu. Dengan masuknya tim unggulan nomor 3 dan 2, hanya Chu Guangsheng dan yang lainnya yang tersisa, serta 7 atau 8 murid senior yang bersiap untuk memasuki pertempuran. Qiu Qinger melirik mereka, lalu mengangkat tangannya dan terbang langsung ke bagian atas tablet batu. Satu demi satu sosok bergegas keluar dari dalam. Pertempuran kita sebelumnya tidak menghasilkan pemenang. Dalam pertempuran ini, saya akan datang lagi untuk meminta nasihat. Shen Longxing tertawa dan bergegas ke tablet batu bersama Heo Yun.
Ayo pergi juga. Cu Kuangseng juga tersenyum. Lalu dia melompat dan tenggelam ke dalam monumen batu. Setelah semua orang masuk, tablet batu itu beriak seperti gelombang air dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Penglihatan di depannya menjadi gelap dan kemudian Cu Kuangseng terkejut melihat dirinya muncul di negeri asing. Tempat ini sangat terpencil dan angin sedingin es tertiup kencang, meniup bebatuan yang sudah lapuk menjadi debu di seluruh langit. Di tanah ada retakan. Retakan ini lebarnya hanya beberapa kaki, namun sebesar jurang sulit untuk melihat dasarnya. Selanjutnya, saya akan menunggumu di plafon seni bela diri. Yu Qinger melambaikan tangannya, dan sinar-sinar cahaya ditembakkan, jatuh ke arah Cu Kuangseng dan yang lainnya. Ini adalah token pertempuran. Kamu dapat mempelajari banyak informasi di dalamnya. Setelah mengatakan ini, Yu Qinger berhenti. Melihat ini para murid senior dan mengerutkan bibirnya, dan menyingkirkan perintah pertempuran bahkan tanpa melihatnya. Karena ini bukan pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka sudah paham dengan aturan medan perang ini. Oleh karena itu, sebagian besar fungsi perintah pertempuran dapat diabaikan oleh mereka. Jika ingin mencapai akhir medan perang ini dengan selamat, kalian harus mengikuti kami agar tidak tersingkir di tengah jalan. Seorang pria berjubah hijau keluar, memandang Shen Lonxi dan yang lainnya berkata dengan tenang. Nama pria ini adalah King Feng. Bertahun-tahun yang lalu, dia pernah mencapai tempat kedua di peringkat surgawi. Zhou Lier berbisik. Cu Kuangseng mengangguk sedikit. Dia menatap pria berbaju hijau dengan sedikit keterkejutan di matanya. Jika kita berbicara tentang kultivasi yang dangkal, saya khawatir pria ini setengah lebih lemah dari Shen Lingxi. Setelah mendengar kata-kata Qin Feng, Shen Lonxi dan Qiao saling memandang dan tersenyum tipis. Kami memahami kebaikan senior Qin. Hanya saja kami berdua tidak suka terlalu nyaman. Setelah mengatakan itu, Shen Lonxi dan Qiao keduanya melompat keluar dan terbang ke kejauhan. Bagaimana dengan kamu? Wajah Qin Feng menjadi sedikit gelap. Dia memandang Cu Kuangseng. Jika bukan karena instruksi dari tetua Tian Yuan, dia tidak akan peduli dengan pendatang baru yang melebih-lebihkan kemampuan ini. Mendengar ini, Cu Kuangseng tersenyum lembut dan berkata, kami tidak suka mengikuti orang lain. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Qin Feng dan para murid senior menjadi sedikit gelap. Para murid tahun ini sangat sombong. Mereka baik hati untuk membantu, tetapi pada akhirnya ditolak mentah-mentah. Apakah kamu yakin? Qin Feng berkata dengan acuh tak acuh. Dia masih bisa mengerti mengapa Shen Lonxi memilih untuk menolaknya sebelumnya. Bagaimanapun, barisan yang pertama sudah kuat. Bahkan jika itu sedikit melebih-lebihkan kemampuannya, itu tidak masih bisa dipahami. Tapi penolakan Cu Kuangseng membuatnya sedikit marah. Mereka telah melihat pendatang baru yang suka pamer seperti ini berkali-kali. Tetapi mereka tidak pernah berakhir dengan baik. Anda harus berpikir jernih. Hasil dari pertempuran ini terkait dengan Akademi Empat Roh kita. Jika tersingkir lebih awal karena kesombongan, ini hanya akan mempengaruhi seluruh Siliyuan. Seorang murid senior keluar, memandang Cu Kuangseng dengan tatapan agak tidak puas. Kekuatan dan kelemahan adalah segalanya. Jika Anda lebih sombong, itu hanya akan menjadi lelucon. Mendengar ini, senyum di wajah Cu Kuangseng menghilang. Dia tidak suka orang lain menudingnya dengan sikap merendahkan. Senior, jangan khawatir. Hasil tahun ini pasti tidak akan lebih buruk dari tahun sebelumnya. Lalu dia berjalan ke kejauhan bersama kakak perempuannya. Dua orang yang bodoh.
Wajah murid senior itu muram. Dia melihat ke arah keduanya pergi dengan tatapan suram di matanya. Jarang sekali ada pendatang baru yang terlalu percaya diri. Mendengar ini, Hin Feng tersenyum acuh tak acuh. Dengan sentuhan sarkasme muncul di matanya. Mungkin mendapatkan ketenaran dalam kompetisi seleksi membuat orang ini sedikit berpuas diri. Seperti yang dia ketahui semua orang, kekuatan tidak cukup untuk dalam pertempurannya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menoleh untuk melihat yang lain dan berkata, "Kami akan bertindak sesuai dengan rencana sebelumnya. Tapi para pendatang baru ini mengacau. Sebagai senior mereka, kami harus berjuang untuk kepentingan terbaik Akademi Empat Roh. Untuk menghindari menjadi bahan tertawan oleh 3 kekuatan besar lainnya." Setelah mendengar kata-kata ini, murid senior lainnya mengangguk dan kemudian melompat menjauh. Melirik ke arah mana Chu Kuang-seng dan keduanya pergi, Qin Feng tidak lagi berhenti dan menyapu ke kejauhan. Setelah berpisah dengan murid senior itu dengan kesal, Chu Kuang-seng dan kakaknya berlari menuju platform seni bela diri. 2 hari kemudian, Chu Kuang-seng dan kakaknya turun dari langit dan berdiri di atas batu besar yang rada lapuk. Setelah berjalan begitu lama, aku bahkan tidak melihat satu orang pun, kata Chu Kuang-seng tanpa daya. Ada pemandangan terpencil di mana-mana di sini, dan bahkan hantu pun tidak terlihat. Jika Anda tidak tinggal di sana terlalu lama, hal itu mungkin membuat orang dengan pikiran tidak stabil menjadi gila. Kita harus berada di pinggiran medan perang. Jika kita terus masuk ke dalam, kita pasti bertemu orang-orang dari 3 kekuatan besar lainnya. Julier tersenyum lalu berkata, dan 3 kekuatan besar lainnya tidak seperti Akademi Empat Roh yang telah memasuki posisi nomor 1. Hanya ada selusin orang di medan pertempuran ini. Bagaimana dengan yang lain? Tanya Chu Kuang-seng dengan kilatan di matanya. Julier tersenyum dan berkata, misalnya alam iblis hitam berada di peringkat kedua dalam kompetisi terakhir dan mendapatkan 70 tempat untuk memasuki medan perang unggulan. Dan yang menduduki peringkat pertama Tanah Suci memiliki 150 tempat. Bahkan yang ketiga peringkat Gunung Buddha memiliki hampir 40 orang. Begitu banyak. Chu Kuang-seng terkejut. Dia tidak menyangka kesenjangan jumlah tempat untuk memasuki medan perang unggulan teratas akan begitu besar. Apakah sama untuk 2 medan perang besar lainnya? Tanya Chu Kuang-seng. Julier mengangguk. Melihat ini, Chu Kuang-seng mengerti mengapa Si Ling Yuan mereka berada di peringkat terbawah setiap tahun. Ternyata peraturan di sini sangat kejam. Jika sudah berada di bawah, hampir sulit untuk berbalik. Ayo pergi. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Kuang-seng beristirahat sejenak dan kemudian bergegas menuju kejauhan. Tidak peduli betapa kejamnya peraturan ini, mereka harus selalu meninggalkan pinggiran medan perang. Dan sejauh yang dia tahu, karena terlalu banyak orang kuat kuno yang jatuh di sini, ada banyak reruntuhan yang tersembunyi. Kebetulan Anda mendapat salah satu dari warisan ini. Anda akan memiliki kemungkinan mencapai langit dalam 1 langkah. Dan ini juga salah satu alasan mengapa banyak dari 4 negara besar ingin ikut berperang. Selama proses selanjutnya, mereka berdua menundukkan kepala dan akhirnya keluar dari pinggiran medan perang pada hari kelima. Chu Kuang-seng mendarat di batang pohon mati. Dia memandang ke kejauhan dengan ekspresi menjadi serius. Dibandingkan dengan daerah sekitar, tanah di sini telah berubah menjadi hitam pekat. Dan rasa penindasan yang tidak dapat dijelaskan terselubung seperti gunung. Selanjutnya, hati-hati, kata Julier dengan serius. Begitu meninggalkan pinggiran medan perang, mereka tidak hanya akan menghadapi kejaran 3 kekuatan besar lainnya.
Ia juga akan tahan terhadap ujian berbagai bencana alam. Jika tidak hati-hati, ia akan dikuburkan di sini. Cu Guangseng mengangguk, lalu melompat dari batang pohon mati dan berjalan ke depan. Di atas bumi yang gelap, awan hitam suram melayang di atas kepala. Seolah-olah akan memecah bumi, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Hati-hati, ekspresi Cu Guangseng langsung berubah. Dia mengulurkan tangannya dan memegang lengan kakaknya untuk mundur. Potongan-potongan tanah hitam muncul, dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar darinya dan bergegas menuju mereka. Ini adalah semut pemakan kehidupan. Cu Guangseng melihat semut hitam yang datang seperti air pasang. Meskipun semut pemakan kehidupan ini tidak kuat secara individu, mereka datang dalam kelompok. Bahkan orang praktisi kuat di alam 9 kuali tingkat ke-7 pasti melarikan diri dengan panik saat bertemu dengan mereka. Ini adalah tempat yang berbahaya. Tidak lama setelah kami berjalan, akhirnya bertemu dengan semut ganas ini, seru Cu Guangseng. Lalu dia membentuk segel dengan tangannya, dan cahaya perak keluar dari tengah alisnya. Dengan cepat berubah menjadi teratai perak di depannya. Begitu teratai perak muncul, ia membengkak di tengah badai. Akhirnya mengembang hingga berukuran lebih dari 10 kaki, dan langsung menuju ke koloni semut. Di saat yang sama, Culior melambaikan tangan gioknya berulang kali, dan cahaya biru sedingin es berubah menjadi semburan, menyapu semua semut hitam yang datang. Terjadi ledakan terus-menerus, dan sebagian besar dari ribuan semut pemakan kehidupan dengan cepat terbunuh dalam serangan gabungan mereka berdua. Namun, meski begitu, semut pemakan hidup yang tersisa masih menolak untuk mundur dan terus menyerang mereka dengan lebih ganas. Mencari kematian, ekspresi Cu Guangseng menjadi dingin. Dengan lambaian tangannya, teratai perak itu meraung dan menghancurkan semut pemakan kehidupan menjadi bubuk. Setelah setengah jam, keduanya akhirnya memusnahkan semua semut pemakan kehidupan. Melihat lapisan hitam mayat yang bertumpukan di tanah, Cu Guangseng mengulurkan tangannya untuk menyeka keringat dingin di dahinya. Binatang ini cukup galak, sehingga mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara mundur. Saat dia menghela nafas lega, tiba-tiba terdengar suara melolong di dunia. Setelah itu, tornado abu-abu menyapu dari jauh dengan cepat mendekati mereka. Kemanapun tornado abu-abu lewat, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya pecah, dan pohon-pohon mati yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi bubuk. Ini badai abu-abu. Kulit kepala Cu Guangseng terasa mati rasa. Keberuntungan juga sangat buruk. Begitu dia keluar dari medan perang, dia menghadapi berbagai bencana satu demi satu. Ayo pergi, Cu Guangseng melambaikan tangan dengan terbang ke kiri. Badai abu-abu semacam ini begitu kuat sehingga bahkan praktisi puncak ranah Jiuding tingkat ke-7 akan kehilangan sebagian besar nyawanya jika ia jatuh ke dalamnya. Setelah beberapa jam kemudian, Cu Guangseng dan kakaknya yang berlari kencang melihat kembali ke badai abu-abu yang menghilang sebelum akhirnya dia berhenti. Cu Guangseng diam-diam menyeka tangannya dengan keringat dingin. Dalam perjalanan untuk menghindari badai kelabu, dia juga menghadapi beberapa gelombang serangan binatang spiritual. Jika dia tidak berlari kencang, saya tidak tahu betapa malunya dia saat ini. Sial, jika terus seperti ini, kami akan terbunuh oleh hal-hal yang berantakan ini sebelum bisa melangkah lebih jauh. Melihat ini, Culier tidak bisa menahan senyum dan berkata, jika bukan karena masalah ini, tidakkah menurut Anda ada orang yang bisa masuk ke sini?
Setelah mendengar ini, Cuku Asing tiba-tiba tersenyum tak berdaya. Nampaknya, jika ingin melangkah lebih jauh ke sini, tidak bisa begitu saja berkeliaran seperti lalat tanpa kepala. Kita perlu memikir hati-hati tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Terima kasih.